bisa silakan berdiri di sini Pak Monggo. Pak Anies berkenan untuk menyaksikan. Dari DPW ke Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatan Kabupaten Karanganyar. Selamat bekerja, selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Mungkin langsung saja untuk biar tidak banyak waktu, dia langsung saja kita serahkan kepada Pak Anies untuk nanti bisa menyapa pendengar semua yang sudah menanti dari tadi sudah saya akhiri dari saya dari Komitmen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nurmatiasi, Nabi, beserta seluruh jajaran DPW, masyarakat rakyat, yang saya hormati DPD, Perangkat Daerah Karanganyar, dan DPC, Kecamatan Jatan, yang saya hormati para sembilan Indonesia. Saya bersyukur sekali, ini baru saja mendarat, betul-betul dari bandara, langsung hadir, dan tadi malam kami dapat kabar dari Bu Markesi soal kegiatan ini, walaupun mendadak tapi nampaknya udah siap ya. Udah siap ya. Itu pertama datang. Dan kenyataan bahwa kita bisa melewati rute ini dan mampir menunjukkan bahwa sudah terbangun di sini. Kalau belum terbangun kita ngawang. Kenapa nggak ngawang? Karena sudah ada. Dan itu menunjukkan bahwa yang dikerjakan Bu Markesi dan teman-teman semua di Jawa Tengah untuk menjangkau semua itu bisa dijalankan. Saya ingin mengingatkan kepada semua, mengapa kita bergerak sebagai relawan di tahun 2022-2023? Karena kita ingin Indonesia lebih adil. Kita ingin Indonesia lebih setara. Kita ingin semua dapat kesempatan yang sama. Kita menginginkan setiap anak bisa bersekolah sampai tuntas. Setiap keluarga bisa mendapatkan perlindungan kesehatan. Dan mereka yang selesai bersekolah bisa dapat pekerjaan. Dan mereka yang hari ini belum punya pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Harap itu diingat-ingat bahwa mengapa berkumpul semua. Tujuannya itu. Tujuannya bukan orang. Tujuannya adalah perubahan kondisi rakyat Indonesia. Itu harus terus diingat-ingat dan itu terus harus jadi pesan utama. Bahwa pesan utamanya adalah tentang perubahan kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik. Dan ini yang terus digaungkan. Jadi mudah-mudahan di setiap lokasi disitulah terjadi adanya kesadaran, dan kalau ada kesadaran maka insya Allah akan berubah. Selamat bertugas, selamat jalan amanah, semoga bisa dijalankan dengan tuntas dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Banjar kayak di charge. Gimana mana saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakan tadi, Pak bagaimana memerangi koruptor? Pak bagaimana kita membereskan soal meritokrasi? Saya nggak ketemu dengan orang-orang, Pak bagaimana kita bisa korup lebih banyak? Nggak ketemu yang begitu. Saya ketemu, Pak bagaimana kita bisa ngakalin aturan ini? Nggak ketemu yang begitu. Betul nggak teman-teman? Jadi Bung Johari itu yang buat kita optimis. Jadi tanyakan pada orang-orang lain, kenapa Anda pesimis dengan Indonesia? Karena saya tetap optimis dengan Indonesia. Jadi itu kita jaga teman-teman. Ini cerita film dikit nih. Ada negara yang memproduksi film banyak sekali, namanya Amerika Serikat. Itu ada Hollywood di situ. Ada serial-serial TV, banyak sekali serial-serial film. Ada serial namanya NYPD, ada LAPD, betul nggak teman-teman? Ada Miami, ada cerita-cerita macam-macam tuh. Lalu banyak film-film perang, ada film perang Vietnam, betul nggak teman-teman? Ini saya mau tanya nih, kota-kota yang namanya LA, yang namanya New York, kriminalnya banyak nggak? Banyak sekali. Filmnya tentang pemberantasan kriminal, betul tidak? Filmnya jadi yang dibangun itu perasaan kami menang lawan kriminal. Di film-film itu yang menang polisi atau kriminalnya? Polisi yang menang. Kenyataannya belum tentu. Betul nggak teman-teman? Nih, film perang Vietnam banyak betul. Di film itu yang menang siapa? Siapa yang menang di film itu?
Yang menang siapa? Kenyataannya, itu dia. Dibangun gagasan optimis bahwa ya kita berhasil, ya kita kuat. Indonesia, jangan ikut arus orang-orang yang memangkas percaya diri Republik ini. Jadilah orang-orang yang menumbuhkan percaya diri Republik ini. Gimana supaya, ada pertanyaan tentang oranye, nanti tanyain sama teman-teman yang Bung Sahrin aja jawabnya itu. Kenapa oranye ini? Lalu bagaimana amanah? Dijaga, yang namanya kepercayaan itu dijaga. Kepercayaan bisa naik dan turun. Kepercayaan bisa naik dan turun. Ada masa kepercayaan naik, ada masa kepercayaan turun, itu bisa naik dan turun. Tapi dijaga. Jadi Pak Suparno mana tadi Pak Parno? Pak Parno, itu dijaga. Dan setiap sesuatu tumbuh, pada saat itu dia akan memiliki tantangan baru. Selesaikan tantangan baru, selesaikan tantangan baru, gitu ya. Lalu soal setiap produk undang-undang yang dirasa tidak pas, gugat ke MK. Sesederhana itu. Gugat ke MK. Langkahnya apa? Gugat ke MK. Gugat ke MK. Bila ketemu undang-undang yang tidak tepat, gugat ke MK. Dan sama juga, bila ada peraturan yang dirasa salah, gugat ke MA. Bisa itu semua dikerjakan. Kita seringkali kalau ada aturan yang kita rasa tidak adil, aturan yang kita rasa destruktif, kita hanya sampai fase mengeluh. Tapi tidak berusaha untuk mengkoreksi. Dan mengkoreksinya jalurnya itu. Ke MA atau ke MK. Jadi termasuk dengan tadi, produk undang-undang KUHP yang dipandang tidak pas, gugat ke MK. Pak Asmat, mana Pak Asmat tadi? Ya Pak Asmat. Pak Asmat tadi menanyakan tentang koruptor ini diapakan? Ya kalau koruptor ditangkap Pak. Dihukum. Nah praktek korupsi, nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik sekali. Bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan ini, teman. Ini sungguh luar biasa ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana Anies menjadi Capres 2024 yang lalu, tentu ini sebuah kebanggaan, sebuah pencapaian dan prestasi yang luar biasa. Walau Anies kalah teman-teman dengan angka 25% ya, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian partai Anies yang dibuat pun ya, jadi kadang-kadang menjadi kendaraan politik Anies 2029 ini teman-teman, tak terlepas dari pengalaman beliau ya beberapa waktu ke belakang. Kalau kita melihat bagaimana pada saat itu Anies setelah di Pilpres ingin maju sebagai calon gubernur Jakarta, ya, elektabilitas beliau itu sangat tinggi, bahkan sampai 35%. Namun akhirnya tidak jadi maju teman-teman. Lantaran partai-partai yang ada tidak ingin mendukung Anies. Dan apa yang terjadi ya, Anies merasa dijegal, Anies merasa bahwa mempunyai partai politik baru ya atau mempunyai partai politik sendiri adalah jalan yang betul-betul akan ditempuh. Dan ya apa yang Anies kerjakan per hari ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, dan ini membuat para relawan, para rakyatnya itu semakin luar biasa. Dan kalau kita melihat ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat Pilpres 2029 mendatang, ya, tentu ini adalah harapan
yang baru bagi Anies, teman-teman. Sebab ya tentu ini adalah jalan kedua bagi Anies menuju Pilpres ya. Artinya kalau misalnya nanti ada partai-partai yang mendukung Anies, ya tentu ini adalah sebuah harapan ya bagi rakyat Indonesia. Kalau mengandalkan gerakan rakyat sendiri, teman-teman, ini tentu belum menjadi tonggak menuju Pilpres ya, sebab gerakan rakyat belum sepenuhnya ya menjadi partai politik yang ada kursi baik di legislatif maupun di kepala-kepala daerah, teman-teman ya. Dan ini adalah butuh partai-partai yang lain yang sudah besar ya untuk mendukung Anies. Dan saya yakin bahwa langkah Anies ini ya akan menarik semua partai-partai lain. Bagaimana menurut kalian?